Nah, pada video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang sangat penting bagi kalangan remaja seperti kita. Dan buku itu adalah buku panduan anti-bullying untuk siswa. Jadi teman-teman, buku ini dibuat oleh Tim Sudah Dong. Tim Sudah Dong adalah komunitas yang bergerak untuk menghentikan bullying di kalangan anak muda. Jadi, tujuan buku ini dibuat adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai apa itu bullying, dampak, serta cara mengatasi dan menghadapi bullying. Mungkin kita sering melihat atau mengalami bullying, namun kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, buku ini hadir untuk menjawab itu semua. Yuk kita pelajari isi di dalam buku ini. Nah, menurut buku ini, bullying itu merupakan segala bentuk tindakan penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja oleh satu orang maupun kelompok yang lebih kuat atau lebih berkuasa, bertujuan untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, buku ini juga menjelaskan jenis-jenis bullying, yakni terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah bully fisik, lalu yang kedua adalah bully verbal, lalu yang ketiga adalah bullying relasional, dan yang terakhir atau yang keempat adalah cyberbullying. Yuk kita pelajari satu-satu mengenai jenis-jenis bullying tersebut. Yang pertama itu adalah bullying fisik. Jadi bullying fisik ini berupa tendangan, pukulan, atau segala bentuk penindasan yang dapat menyakiti fisik secara langsung. Yang kedua ada bullying verbal, berupa hinaan, fitnah, dan cacian atau penggunaan kata-kata yang tidak baik yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga ada bullying relasional. Nah, berupa pengucilan dan pengabaian seorang dan segala bentuk tindakan dengan tujuan mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Lalu yang keempat ada cyberbullying, yaitu segala bentuk tindakan penindasan yang dilakukan menggunakan media elektronik. Nah, contoh bentuk penindasannya ini seperti komentar-komentar buruk, video ancaman, lalu juga bisa pencemaran nama baik di media sosial. Lalu yang ketiga, bahaya bullying. Tahukah kamu bahaya bullying? Nah, pada buku ini, bahaya bullying itu terdapat 4. Yang pertama itu, 1 dari 10 siswa sekolah pindah sekolah karena takut dibullying. Yang kedua, yaitu trauma jangka panjang. Itu bisa menyebabkan trauma pada diri seseorang sehingga ia mungkin takut berbaur dengan orang lain atau lingkungan barunya. Lalu yang ketiga, ada merusak rasa percaya diri terhadap orang lain. Merusak percaya diri orang lain itu bisa berakibat fatal pada orang itu. Ia bisa menimbulkan sikap individual atau tidak mau berbaur dengan orang lain. Dan juga di setiap ia memulai sesuatu, dia tidak akan percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dia akan memikirkan hal-hal buruk terlebih dahulu. Lalu keempat ada depresi mendalam yang membahayakan nyawa. Jika korban bullying sudah sampai pada tahap depresi, itu dalam beberapa kasus banyak korban bullying yang langsung menghilangkan nyawa mereka karena merasa tekanan yang sangat besar akibat bullying yang mereka dapatkan. Nah, bahaya banget kan bullying ini sebenarnya. Bagi pelaku pun ada juga dampaknya. Misalnya nih, pelaku ini di kemudian hari bakal jadi korban bullying juga ketika ia sudah tidak lagi berkuasa maupun lebih kuat dari orang lain. Yang keempat ada cara mengatasi bullying. Nah, di buku ini terdapat 5 langkah jika kamu mengalami pembulian. Yang pertama itu tetap percaya diri dan hadapi bully dengan berani. Bukan berarti kamu membalas dengan kejahatan ataupun kekerasannya. Lalu yang kedua ada simpan semua bukti yang dapat kamu laporkan kepada orang terdekat seperti orang tua, guru-guru di sekolah, maupun wali kelas kamu. Lalu yang ketiga ada berbicara dan laporkan. Jangan memendam semua dan kamu dapatkan itu, karena itu kan mengakibatkan dampak buruk terhadap diri kamu sendiri. Lalu yang keempat ada berbaurlah dengan teman yang membuat kalian merasa percaya diri dan selalu berpikir positif. Bangun hubungan relasi yang selalu berpikir positif dan mengakibatkan kamu percaya diri, bukan minder-minderan dengan teman kamu ataupun bukan adu-adu kehebatan dengan teman kamu. Lalu yang kelima ada tetap berpikir positif. Lalu ada juga 5 langkah ketika kamu melihat tindakan pembulian. Nah, yang pertama itu jangan diam. Karena jika kamu diam dan tidak membantu, kamu juga bisa dikatakan sebagai pelaku pembulian.
Lalu yang kedua, cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Bukan berarti kamu ikutan nih membela salah satu pihak ataupun ikut terlibat. Lalu selanjutnya ada dukunglah korban bullying agar dapat mengembalikan rasa percaya diri dan menuntun dia bertindak positif. Jadi bukannya kamu menjauhin ataupun hanya merasakan iba aja terhadap pelaku bullying itu, kamu juga harus mengambil tindakan untuk kembalikan rasa percaya diri korban bullying tersebut. Lalu yang keempat ada bicara dengan orang terdekat pelaku bullying tersebut. Mungkin jika orang terdekatnya memberikan pengertian kepada dia, dia akan berubah. Lalu yang kelima adalah laporkan kepada pihak yang menjadi penegak hukum. Misalnya terjadi di lingkungan sekolah, pihak penegak hukumnya bisa kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas. Namun jika di lingkungan lain seperti lingkungan rumah, kamu bisa mengadukannya ke orang tuamu agar mereka bisa mengambil tindakan untuk mengatasi bullying yang kamu dapatkan tersebut. Nah, sekian saja penjelasan dari saya mengenai buku panduan anti bullying. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih peduli dan berani terhadap tindakan bullying. Beraninya ini artinya berani mengambil tindakan ketika melihat bullying ataupun mengalami bullying itu secara langsung. Terima kasih sudah tonton dan sampai jumpa lagi.